pesta dari Santo Fransiskus Assisi, saya mau bercerita sedikit tentang Santo Fransiskus. Kota Assisi telah menjadi tempat persiarahan dan juga perjumpaan begitu banyak orang yang ingin merasakan kehidupan yang nyata dari Santo Fransiskus. Dia berasal dari sana, dia dikubur di sana juga, dan ada Basilika San Fransiskus Assisi yang luar biasa itu. Santo Fransiskus sudah memberikan suatu inspirasi kepada ribuan orang untuk mengikuti jejaknya. Orang bilang tarekat Fransiskan, Ordo Fransiskan itu yang paling besar di dunia. Puluhan ribu jumlahnya, hampir 20.000 saya yakin. Mereka tersebar di banyak negara. Dan Santo Fransiskus di awal perjalanan hidupnya selalu menyapa pengikut-pengikutnya dengan kata Pax et Bonum, damai dan kebaikan untuk kamu semua. Dalam tarekat Ordo Fransiskan, kalau pimpinannya menulis surat kepada tarekat lain atau kepada anggotanya, selalu dimulai dengan kata Pax et Bonum, damai dan kebaikan untuk Anda semuanya. Santo Fransiskus orang yang mencintai alam semesta. Makanya Pope Francis mengambil nama dia dan pada tahun 2015 mengeluarkan dokumen yang terkenal, Laudato Si. Terpujilah Engkau ya Tuhan, praise the Lord. Arti Laudato Si, isinya tentang apa? Semangat Santo Fransiskus untuk mencintai alam raya. Dan Paus Fransiskus ingin bahwa anak-anak Tuhan bersikap seperti Santo Fransiskus, menjadikan bumi ini sebagai rumah tinggal kita bersama. Bumi ini harus kita jaga, karena Laudato Si berbicara tentang pertobatan ekologis, pertobatan yang nyata untuk mencintai dunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Pada pesta ini juga di banyak paroki, kalau dulu masih saya bekerja di Amerika, setiap pesta saya minta semua nanti setelah misa saya akan berkati binatang-binatang. Dan mereka pernah terjadi pada hari Minggu, pesta Santo Fransiskus. Setelah misa di parkiran, wah, orang-orang sudah kumpul. Saya keluar dari misa, saya ke parkiran, ada yang bawa kuda. Ya, di Texas orang itu berternak kuda, ada yang bawa kuda, macam-macam binatang di sana dibawa, dan saya merasakan sesuatu yang indah, memberkati binatang-binatang ini, karena Saint Francis begitu mencintai binatang-binatang ini. Itu kenangan yang saya ingat selalu. Ada yang bawa kuda, tapi koboi ya. Santo Fransiskus itulah. Dan yang terjadi juga bahwa bulan Oktober ini kemarin, kalau Anda tahu apa yang terjadi kemarin, Gereja KAJ meminta umatnya, kalau ada waktu silahkan nonton film yang berjudul Kuasa Gelap. Siapa yang sudah nonton? Oh sudah, pasti Anda dapat kuasa gelap di bawah kuasa gelap. Ya, saya 3 minggu yang lalu baru memberikan seminar tentang kesehatan mental dan yang disebut belief system atau superstition. Di dalam kita semuanya hidup dengan suatu belief system, kepercayaan yang disebut bahkan superstition. Banyak sekali kita yang datang dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dalam masyarakat kita. Masih ingat Mokhtar Lubis? Ya, dia jurnalis orang Padang. Tahun 77 di Taman Ismail Marzuki, dia memberikan orasi ilmiah. Dia bilang sifat-sifat manusia Indonesia itu seperti apa. Nomor 1, hipokrit. Kita sakit hati pasti. Orang Indonesia itu munafik. Benar nggak sih? Wah, saya nggak tahu, tanya dia sendiri-sendiri. Tapi dia katakan itu. Nomor 2, sifat orang Indonesia percaya kepada tahayul. Ini orasi ilmiah. Artinya orang Indonesia percaya kepada superstition. Dan banyak sekali superstition. Bukan orang Indonesia, di Afrika, di Amerika Latin, di Asia, semua bangsa mempunyai superstition, kepercayaan-kepercayaan. Apa
Apa sih hubungannya? Kalau saya bicara background saya psikolog klinis, jadi saya bicara tentang mental health. Apakah mental health kita bisa terpengaruh oleh superstisi ini? Ada. Apakah bisa dijelaskan? Begitu banyak kejadian-kejadian tentang banyak hal, kesurupan, tentang orang dirasuki ini, dirasukan itu. Apakah itu benar tentang kuasa jahat? Tahun lalu keluar film yang luar biasa, Pope Exorcist. Father Gabriel Amort adalah seorang eksorsis nomor 1 di Keuskupan Agung Roma. Dia meninggal 2016, banyak bukunya. Dia mengajar di salah satu universitas yang terkenal, Regina Apostolorum di kota Roma. Saya pernah ke universitas itu juga. Dia bilang 98% orang yang datang kepada saya untuk didoakan, diusir kuasa jahatnya, mereka tidak perlu saya. Mereka perlu psikolog. Hanya 2% perlu seorang eksorsis. Jadi sangat sulit sekali membedakan antara orang yang kerasukan setan di ini itu dengan gejala-gejala simptom yang dalam dunia psikologis ada. Jadi kita harus hati-hati. Tapi Father Gabriel Amort bisa mengatakan itu. Apakah kita percaya akan kuasa gelap? Ya, karena gereja ada yang disebut eksorsisme yang sangat tua sekali dari abad ke-15. Bukunya saya punya itu tebal 1000 halaman lebih, dan ini menyatakan gereja percaya ada kuasa jahat di dalam kehidupan kita, tetapi tidak semudah itu kuasa jahat hadir dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah gereja juga siap untuk membantu mereka yang dikuasai kuasa jahat. Saya mau bicara sedikit untuk menutup. Apa sih gejala orang benar-benar dikuasai oleh kuasa jahat? Nomor 1, bahwa orang itu memanifestasikan kuasa yang superhuman. Kita pegang 10 orang pegang itu, tidak ada yang mampu memegang orang itu. Kekuatannya superhuman. Itu salah satu. Dia akan bisa bicara dalam bahasa yang dia tidak tahu. Itu salah satu. Itu pasti benar seseorang dikuasai oleh itu sendiri. Yang ketiga, dia akan mencela atau blasphemy benda-benda rohani. Salib kita tunjukkan, dia akan rebut salib itu, kita akan lempar air suci, dia akan buang itu semuanya. Itu blasphemy, itu tanda. Yang keempat adalah knowledge, yang pengetahuan yang kita tidak pernah tahu dan dia sampaikan. Itu adalah gejala yang disebut eksorsisme atau possession yang paling nyata. Kita ingin menandai bulan Oktober ini dengan Bunda Maria. Kedekatan saya pakai pakaian Bunda Maria. Kita ingin percayakan kehidupan kita dalam kuasa Tuhan melalui berkat dari Bunda Maria itu sendiri. Semoga kita mengambil waktu mendekatkan diri kepada Bunda Maria di bulan ini dan menjadi rendah hati seperti Santo Fransiskus. Allah adalah segala-galanya bagi hidupku.